Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pengenalan bahasa pemrograman Python. Baik, sebelum kita lanjut ke bahasa pemrograman ya, maka kalian harus menginstal terlebih dahulu. Di sini saya akan memandu kalian untuk melakukan penginstalan. Kalian bisa buka pada e-learning. Di sana saya sudah men-share ada panduan install Python. Kalian tinggal klik saja. Lalu di sini sudah ada panduannya step by stepnya. Langkah pertama adalah kalian harus mendownload terlebih dahulu. Kalian bisa download di website ini, python.org. Kalian bisa klik open link in new tab. Lalu kalian pilih di bagian download di sini, pilih yang latest version saja. Klik di sini. Lalu kalian scroll down ke bawah. Kemudian pilih mana yang akan kalian download. Di sini saya hanya mencontohkan apabila kalian menggunakan sistem operasinya adalah Microsoft Windows. Pastikan kalian memilih Windows installer 64-bit, karena bisa dibilang sekarang versi Windows rata-rata semua PC atau laptop menggunakan Windows 64-bit. Jadi kalian klik, lalu kalian download, tunggu sampai selesai. Apabila sudah selesai, maka kalian bisa klik 2 kali file installer yang sudah kalian download. Apabila sudah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, untuk menginstal Python 3.11.3 64-bit. Pastikan di sini adalah kalian sudah menceklis 2 opsi di sini ya. Yang pertama adalah use admin privilege when installing py.exe, dan yang kedua adalah add python.exe to path. Jadi ini sudah pastikan sudah terchecklist. Apabila sudah terchecklist, langkah selanjutnya adalah kalian klik install now. Lalu tunggu saja sampai proses instalasi sudah selesai. Jika sudah selesai, kalian bisa close jendela yang terbuka ini. Kemudian kalian bisa memastikan bahwa Python kalian sudah terinstall adalah dengan masuk ke command prompt. Caranya, di sini kalian bisa search ya, lalu ketik cmd, atau kalau sudah ada command prompt tinggal kalian buka saja. Selanjutnya kalian ketikkan di sini adalah python atau Python. Lalu enter. Maka dia akan muncul versi Python yang kalian gunakan. Pada kasus saya menggunakan Python versi 3.10.4. Sedangkan mungkin pada kasus kalian menggunakan 3.11.3. Di sini kalian bisa close, atau jika mau kembali ke menu awal, kalian bisa Ctrl Z pada keyboard ya, seperti ini, lalu enter. Maka dia akan kembali ke bagian awal. Langkah selanjutnya, kalian perlu melakukan penginstalan Jupyter Notebook. Caranya di sini saya sudah tuliskan. Kalian tinggal ketik ya di sini pip install IPython Notebook. Atau kalau kalian takut salah, kalian bisa copy saja di sini. Kalian blok, lalu klik kanan, pilih copy, lalu buka kembali command prompt-nya, lalu kalian klik kanan di sini. Maka dia akan otomatis terpaste. Kalian tinggal enter. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini saya tidak mencontohkan karena saya sudah menginstal Jupyter Notebook pada PC saya. Baik, jika sudah selesai, maka kalian bisa membuka tampilan Jupyter Notebook di browser ya, dengan cara mengetikkan secara manual pada CMD tadi, command prompt adalah Jupyter Notebook. Jadi kalau saya buka kembali command prompt-nya, kemudian saya ketikkan di sini adalah Jupyter Notebook, maka nanti di browser yang saya gunakan ya, dia akan otomatis membuka dan dia akan masuk ke suatu folder ya, tempat
kita menginstal atau menyimpan Python-nya di mana. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke pendahuluan mengapa kita perlu belajar bahasa pemrograman Python. Yang pertama ya, kalau kalian mau belajar Python, kalian bisa mencari buku ini ya, John Han, Beginner's Guide to Python 3 Programming 2019. Ini adalah terbitan dari Springer. Nanti kalian bisa cek ya di e-learning, saya akan share buku ini di e-learning. Atau kalian juga bisa menggunakan source lain di internet, misalnya pada Petani Kode ya, atau pythonindo.com. Ini banyak sekali tutorial-tutorial untuk belajar bahasa pemrograman Python. Baik, saya lanjutkan sekarang. Mengapa kita harus belajar Python? Ini saya ambil dari pythonindo.com. Pertama ya, Python adalah bahasa pemrograman yang populer di dunia saat ini. Ini di tahun 2020 ya, per Juni 2020, Python ini berada di urutan ketiga setelah bahasa C dan Java. Sedangkan C++ ini berada di urutan keempat atau satu baris tingkat di bawah Python. Kemudian Python juga dia lebih relatif mudah untuk dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Sintaksnya sangat sederhana, mudah dibaca dan diingat. Karena Python sendiri memiliki filosofi bahwa menekankan pada aspek kemudahan untuk dibaca. Berikutnya adalah Python ini lebih efisien dibandingkan dengan bahasa lain seperti C atau C++ maupun bahasa Java. Untuk melakukan sesuatu dengan 5 baris kode pada bahasa lain, ini bisa jadi di Python hanya diperlukan 1 baris kode saja. Misalnya ya, kita ingin membuat program Halo D ya pada C++, maka langkahnya cukup panjang. Ini saya contohkan kembali ya, kalau kalian lupa. Jadi misalnya kita pilih new dokumen, pertama kita tulis adalah include IOString. Ini pada C++ ya. Lalu using namespace std. Lalu buat fungsi utama. Lalu tulis cout ya. Ini adalah program Halo D ya, Halo D. Yang lupa titik koma, lalu adalah return 0. Kalau kita lihat di sini ya, paling tidak dia membutuhkan 6 baris kode apabila kita memprogram dengan C++. Nah, di Python ini cukup 1 baris kode saja. Jadi sangat sederhana. Nanti kita lihat ya bagaimana membuat program Halo D di bahasa Python. Selanjutnya ya, Python juga dia kaya karena didukung dengan library atau pustaka yang standar banyak. Dan Python juga bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Di kode Python ini bisa memanggil bahasa C, C++ dan lainnya. Apa kekurangannya? Di balik kelebihannya, bahasa Python juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, dia eksekusinya lambat. Tapi ini bergantung kepada spek atau ukuran dari program yang kalian buat. Kemudian dia lemah dalam komputasi mobile, artinya tidak cocok digunakan untuk program-program mobile ya. Kemudian tidak cocok juga untuk pengembangan game yang memiliki grafis 3D yang tinggi. Selanjutnya, kita tidak dapat mengatur penggunaan memori pada bahasa Python, tidak seperti pada bahasa C++. Nah, sekarang mari kita mulai. Ini adalah program Halo D atau Hello World yang akan kita buka di Python. Di sini ya, tadi ketika kita menggunakan C++, apabila kita membuat program Halo D seperti ini, itu membutuhkan paling tidak tadi 6 buah baris. Sedangkan pada Python ini bisa ditulis dengan 1 buah baris. Dengan seperti ini ya, print, lalu apa?
kurung buka di sini ya. Hello world atau hello day boleh di sini kalian ganti. Lalu kurung tutup. Atau yang kedua ya, di sini kita bisa ada dua opsi. Yang pertama menggunakan petik satu seperti ini. Jadi hello world atau hello day-nya nanti ini di antara petik satu. Atau opsi kedua adalah hello day-nya di antara petik yang kedua. Ini sama saja. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya akan gunakan Jupyter Notebook. Baik, di sini saya sudah terbuka ya tadi Jupyter Notebook-nya. Jadi penggunaan Jupyter Notebook di sini ya. Pertama ya, kalian bisa pilih folder mana tempat kalian akan menyimpan. Pada kasus saya pilih di bagian My Document. Lalu saya sudah punya program namanya program folder Python ya. Jadi saya masuk ke folder Python yang sudah saya buat. Ini. Lalu saya pilih di sini adalah di bagian lecture. Ini 2023. Nah, misalnya saya buat new file ya. New, klik di sini. New, ada Python 3. Nah, di sini saya akan membuat file yang namanya itu adalah Python pekan 12 untuk kelas 2B ya. Jadi kita bisa rename di atas ini ya. Kita rename. Ini kita ganti menjadi pekan 12 2B. Jadi nama filenya sudah otomatis berganti. Oke, kalau kurang besar saya akan perbesar sini ya, zoomnya 125 kali. Nah, di sini adalah tampilan dari Jupyter Notebook ya. Jadi kita mengetikkannya pada Jupyter Notebook ini di sel-sel ini ya. Ini kita sebut sebagai sel. Nah, untuk menjalankannya kita bisa klik run di sini ya. Jadi tadi program hello day cuma print. Lalu ini contoh menggunakan satu spasi ya. Hello day. Lalu untuk menjalankannya apa? Kalian bisa klik run seperti ini. Dan ini adalah outputnya ya, hello day. Atau kalian juga bisa menggunakan print petik kedua ya. Seperti ini. Hello day. Menggunakan shortcut pada keyboard misalnya adalah Ctrl Enter ya. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ya ada tanda, kalau kalian perhatikan ada tanda 1, tanda 2. Ini adalah urutan ya. Urutan mana yang dieksekusi. Jadi kalau kita mengeksekusi yang ini pertama ya, tadi hello day, lalu yang kedua adalah hello day, maka kalau kita jalankan kembali di bagian hello day, kita klik run ya seperti ini. Maka ini jadi 3. Artinya ini yang dijalankan urutan ke-3. Nah, di sini artinya dia akan membaca ya sesuai dengan urutan yang sudah dikerjakan. Jadi kita bisa loncat-loncat ya antar sel. Kemudian kalau mau men-save ya kita bisa klik save. Sini ada simbol disket. Kemudian kalau mau menambah baris kita bisa plus di sini insert cell. Kalau mau dihapus bisa pakai tanda gunting, cut. Lalu ini adalah kalau kita mau copy ya, kita copy yang sudah terpilih ya. Yang terpilih itu ditandai dengan tanda biru seperti ini, lalu kita paste, maka dia muncul ya. Kalau mau dihapus digunting lagi. Kemudian ini adalah untuk mengurutkan. Kalau kita mau pindahin ke atas atau ke bawah. Ini run, ini tadi adalah stop ya. Kalau kita mau menginterrupt atau yang interrupt ini kalau misalnya kita mengalami stuck ya, ketika programnya itu muter-muter nggak selesai-selesai, kita bisa stop menggunakan ini. Lalu ini ada berikutnya adalah yang tanda kayak mengulang lagi. Ini artinya restart ya, restart the kernel with dialog. Jadi kalian coba di sini, apakah mau gitu ya? Kalau mau ya continue, kalau tidak ya enggak ya. File will be lost. Nah, misalnya kalau continue atau tidak, kalau continue running, tinggal di restart. Kalau pilih restart maka dia akan mengulangi lagi. Nah, jadi dia akan ngecek lagi ya kernelnya ready atau enggak. Atau bisa juga di sini reset the kernel langsung ya. Dan menjalankan whole notebook ya. Jadi langsung dijalankan lagi. Nah, artinya di sini diulangi ya. Tadi jadi yang awal 1 jadi awal 3 ya, jadi 1 dan 2. Ini sesuai dengan urutan sel yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya pada bahasa Python juga ada kata kunci atau pengenal dan identifier
ada beberapa kata kunci adalah kata-kata yang sudah ditetapkan dan dipakai Python untuk mendefinisikan sintaks dan struktur bahasa Python sendiri. Kata kunci tidak bisa digunakan sebagai nama variabel, fungsi maupun nama untuk pengenal lainnya. Jadi kurang lebih ini mirip seperti pada C++. Kemudian kata kunci atau keyword ini dia bersifat case sensitive. Artinya antara huruf besar berbeda dengan huruf kecil. Sejauh ini ada 33 kata kunci di bahasa Python. Semua kata kunci menggunakan huruf kecil kecuali untuk true, false, dan none. Jadi di sini ya kalau kita lihat true, false, dan none ini menggunakan awalannya adalah huruf besar. Berikut adalah beberapa daftar kata kunci pada bahasa Python. Selanjutnya, apa itu identifier? Identifier itu sama seperti pada bahasa C++. Misalnya untuk memberi nama variabel. Pertama, dia bisa terdiri dari kombinasi huruf kecil dari A sampai Z atau huruf besar, angka, dan underscore. Kemudian identifier atau pengenal ini tidak bisa dimulai menggunakan angka. Kata kunci tidak boleh dipakai sebagai nama pengenal. Kemudian dia nggak boleh alay ya menggunakan karakter-karakter aneh seperti ini. Dan sama seperti C++, pada Python kata kunci ini identifier ini bersifat case sensitive. Jadi huruf besar dan kecil ini akan dianggap berbeda. Kemudian ini adalah sintaks dasar dalam penulisan bahasa Python. Kalau kita punya statement atau pernyataan ya, pada dasarnya sintaks pada bahasa Python itu atau statement itu harus dituliskan dalam satu baris. Jadi seperti yang dicontohkan di sini ya. Pada program ini, kalau deck ini dia satu baris. Nah, kan tetapi kalau kita mau membuat multiple baris untuk suatu statement, kita harus melakukannya seperti ini. Jadi ada tanda slash-nya ya, atau backslash ini ya, backslash garis miring seperti ini ya, untuk memisahkan dia dianggap satu statement. Jadi kalau kita tuliskan di sini pada Jupyter Notebook-nya, saya akan membuat sel baru di sini. Kemudian sini kita masukkan ya. Misalnya saya buat A sama dengan nama 1 plus nama 2 plus seperti ini ya. Kemudian nama 3 dan terakhir nama 4. Jadi di sini A itu adalah suatu variabel ya. Kemudian di dalam variabel A ini terdapat 4 buah variabel. Itu nama 1, nama 2, nama 3 dan nama 4. Pada bahasa Python ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel itu tidak perlu dideklarasikan, artinya tidak perlu dituliskan dia tipe datanya apa. Jadi variabel itu langsung saja dipakai. Jadi seperti ini. Pertama kita buat dulu ya, langsung ya, nama 1. Anggap aja nama 1 itu dia adalah nilainya angka ya. Kemudian nama 2 juga angka. Nama 3 ini juga angka ya, misalnya ini jadi 3,2. Dan terakhir nama 4 ini adalah 4,6. Kemudian di sini ya, kita artinya memberikan nilai ya, nama 1 sama dengan 1. Ini langsung ya, jadi tidak perlu kita deklarasikan variabel itu seperti pada C++. Jadi di sini langsung kita gunakan saja. Dan normalnya ketika kita membuat statement itu kita ganti baris.
karena pada bahasa Python tidak mengenal titik koma di belakang ya. Jadi sehingga untuk penanda antar statement itu adalah ganti baris. Oleh karena itu, kalau kita mau membuat suatu statement multibaris, ini pertama yang bisa kita lakukan. Jadi kalau saya run yang ini ya, ini tidak error ya, tidak masalah. Kemudian kalau kita mau menampilkan hasilnya, kita bisa tampilkan menggunakan perintah print ya. Print di sini fungsinya sama seperti cout. Jadi langsung karena dia ada suatu variabel yang mau kita tampilkan adalah A, maka kita tuliskan adalah print A. Maka hasilnya di sini adalah 10,8. Akan tetapi ketika kita hilangkan tanda backslash ini, dia menjadi error ya, gak jelas gitu ya. Dia harus ditulis satu baris normalnya. Ini adalah cara penulisan normal ya. Tulis sebanyak satu baris. Nah, seperti ini ya. Tapi tadi ini kasus khusus aja ya kalau kita mau membuat statement multibaris, tapi ini tidak umum. Jadi kita tadi misalnya ya, ini dikasih backslash di sini, kemudian enter, kemudian juga dikasih backslash, kemudian di enter. Nah, ini seperti ini boleh ya. Atau cara yang kedua, kita juga bisa membuat statement multibaris kalau kita mendeklarasikan variabel seperti ini ya. Membuat nilai ya, sebuah misalnya tadi ada nama bulan. Nah, ini di dalam tanda kurung kotak ini. Ini seperti kita deklarasikan array ya pada C++. Tapi ini bukan array. Misalnya seperti ini. Ini kalau secara normal ya, kita mendeklarasikan ini adalah sebuah list ya, kita bilang ini adalah list. Sedangkan ini adalah nama variabel. Ini variabel yang tipenya integer, sedangkan ini variabel yang tipenya adalah list. Jadi kalau normalnya dia seperti ini. Atau kita boleh ganti baris di sini ya. Nah, seperti ini boleh. Jadi kalau dia berupa list, kita boleh membuat dia ganti baris. Jadi sebaiknya ya kita menuliskannya satu baris lurus, kecuali untuk memisahkan. Jadi yang ada dalam kurung seperti ini boleh ya ditulis menggunakan statement multibaris. Selanjutnya ya, Python itu tidak mengenal tanda kurung kurawa seperti C++ ya untuk menandai suatu blok atau grup kode. Blok kode di Python ini ditandai dengan menggunakan indentasi atau spasi. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok kode itu harus sama. Jadi misalnya ya, kita punya suatu blok kode if else di sini. Pertama ya, secara umum ketika kita menuliskan sintaks pada bahasa Python, maka kita menulisnya semuanya rata kiri ya, tidak ada yang menjorok kecuali kalau dia masuk ke dalam satu blok. Misalnya di sini ya, if nilai kurang dari 5, kemudian di sini isinya ada print ya, nilai merah dan tidak lulus. Kalau kita mau memasukkan dua statement ini ke dalam blok if, maka kita harus membuat dia lebih masuk ke dalam. Dan ini jumlah spasinya harus sama ya. Kemudian untuk else juga seperti itu. Jadi di sini ada satu blok if dan satu blok else. Oke, untuk lebih jelas untuk memahaminya, sekarang di sini ya, saya bikin ya misalnya ya, nilai ini sama dengan 8 ya, seperti ini. Kemudian if nilai kurang dari sama dengan 5, ini titik 2 ya. Nah, dia otomatis ya di sini dia akan ganti menyorok ya seperti ini ya. Print misalnya adalah tidak lulus. Nah, kemudian untuk blok else-nya ini print lulus ya, seperti ini ya, lulus. Ya, kalau kita jalankan di sini, kita run ya,
yang terjadi ya di sini adalah ini kurang I ya, nilai. Nah, nilai. Nah, yang tercetak adalah nilai lulus ya, lulus karena dia 8. Tapi kalau kita ganti misalnya jadi 4 nilainya, maka dia tidak lulus. Nah, kalau seperti ini ya, kita misalnya tambahkan lagi. Ada print berikutnya di sini ya, di atasnya. Nah, ini print misalnya nilai merah. Kemudian di sini ini nilai biru ya, seperti ini. Lalu kita run. Karena dia 4 ya, maka kita masuk nilai merah dan tidak lulus. Di sini ya, antara print yang atas dengan yang bawah, dia indentasinya itu harus sama. Sehingga kalau kita lakukan seperti ini, kita run, nah dia akan error ya, karena ini beda indentasinya. Nah, tetapi antara blok if dan blok else ini boleh berbeda indentasinya ya. Yang penting satu blok itu sama. Misal seperti ini ya. Ini diperbolehkan karena nilai biru dan print lulus ini merupakan blok else, bukan di dalam blok if. Normalnya kita harus membuat indentasi itu satu blok itu harus sama jumlah spasinya. Tidak masalah ya jumlah spasinya, misalnya kita cuman kasih satu spasi seperti ini. Ini boleh, tidak masalah. Normalnya kita menggunakan ini ya, tab seperti ini ya, untuk menandai indentasi. Baik, kemudian saya lanjutkan kembali. Kemudian di sini ada yang menarik ya pada bahasa Python. Bahasa Python ini dapat menggunakan tanda kutip ya. Itu bisa kutip 1, ganda, double, ataupun 3 ya, triple. Triple boleh kutip 1-nya 3 kali, atau boleh menggunakan kutip 2-nya 3 kali untuk menandai sebuah string. Jadi sepanjang stringnya diawali oleh tanda kutip yang sama di awal dan akhir. Jadi kalau kita sudah pakai tanda petik 1, maka belakangan tanda petik 1. Nah, kemudian yang menarik tadi ya, karena kutip 3 ini biasanya dipakai untuk string yang multibaris. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita cuma punya satu ya, ini kata, kalimat, ini adalah kalimat, lalu paragraf ya. Jadi sebenarnya antara masing-masing ya ini boleh pakai kutip berapa saja. Tapi normalnya biar lebih sederhana ya, bisa kita boleh pakai kutip 1 atau kutip 2. Sedangkan kalau mau membuat multiple baris, kita pakai kutipnya kutip 3. Berikut ya contohnya ya. Kalau saya buat ini kata ya. Isinya adalah kata seperti ini. Kemudian ini adalah kalimat. Ini kutip 2. Ini adalah kalimat. Ini adalah kalimat. Dan yang terakhir misalnya ini adalah paragraf ya. Paragraf. Ini kutip 3 ya. Nah, misalnya ini 2, yang baru 1 ya. Lagi. Nah, 3 ya. Misalnya ini adalah paragraf. Kemudian paragraf terdiri dari beberapa garis. Kemudian kalau kita mau tampilkan di sini ya, misalnya ini print kata, kemudian print kalimat, kemudian print paragraf. Oke, jadi tampilan seperti ini hasilnya. Nah, ini kita lihat ya, paragraf ini masih kita buat dalam statement satu baris. Kalau kita membuat dia dalam multi baris, misalnya seperti ini, tinggal di enter saja ya, dan dia boleh gitu ya. Ini adalah paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa baris. Tapi kalau kita buat dia menjorok seperti ini, minta disamain ya, biar rapih kayak gini, ini hasilnya berbeda. Nah, dia juga akan ikut ya. Ini yang menjorok seperti ini.
Baik, saya lanjutkan kembali di sini. Selanjutnya, sintaks dasar yang berikutnya adalah ketika kita membuat komentar. Pada bahasa Python, untuk suatu komentar, kita gunakan tanda pagar. Komentar ini sama seperti C++ ya, komentar ini tidak akan diproses. Komentar hanya berguna untuk memudahkan memahami maksud dari kode. Jadi ketika kita menuliskan komentar, kita pakai tanda pagar. Dan di sini tidak ada statement atau perintah ya untuk memberikan komentar yang dalam bentuk blok. Beda seperti C++. Oke, kita buka kembali di sini Jupyter Notebook-nya ya. Seperti ini ya. Ini adalah komentar. Jadi kalau kita tulis seperti ini ya, print misalnya halo Dek, apa kabar? Kemudian kita tambahkan di sini ya. Ini komentar juga. Maka yang akan terbaca di sini hanya yang halo Dek, apa kabar saja. Seperti ini ya. Jadi di sini komentar menggunakan tanda pagar. Berikutnya adalah jenis tipe data pada bahasa Python. Di sini kita bisa bagi ya secara umum tipe data itu untuk tipe data primitif ya menjadi 3, yaitu tipe data yang isinya angka, tipe data yang isinya teks, dan tipe data boolean yang isinya benar salah. Kemudian untuk memeriksa apakah suatu variabel itu tipe datanya apa, kita bisa menggunakan fungsi type ya, seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, ketika kita membuat variabel atau menggunakan variabel, itu tidak kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya apa. Oleh karena itu, kalau kita pengen tahu dia tipe datanya apa, kita bisa cek. Misalnya di sini ya, karena tadi kita sudah membuat ya misalnya nama 1, nama 3 dan nama 4 ya. Kita pengen tahu ini tipe datanya apa sih dari nama 1, nama 2, nama 3, 4. Kemudian A itu apa? Nah, kita lakukan seperti ini ya. Terus saja tipe atau type. Misalnya A ya. Type A itu apa? Oh, ternyata dia tipe datanya adalah float. Nama 1 ya. Nama 1 dia akan tipe datanya int atau integer. Oke ya, jadi ketika kita gabungkan di sini ya. Ini ada integer, ini float, maka dia akan ikuti yang lebih tinggi ya. Ini menjadi float semua untuk A-nya. Ini untuk mengetahui. Nah, kemudian untuk tahu misalnya tadi kita buat ini ya, nama bulan itu apa sih? Ke bentuk ini. Kita ganti ya di sini. Misalnya nama bulan. Nah, nama bulan ini tipe datanya adalah list. Seperti itu. Lalu jenis-jenis tipe data untuk tipe angka ini sama seperti Python ya, kita bisa berupa integer atau bisa berupa bilangan desimal, misalnya floating point ya. Kemudian tipe data teks ini kita bisa bagi 2 umumnya ya. Pertama ada tipe data karakter ya, kalau dia terdiri dari 1 karakter saja, misalnya P saja. Yang kemudian adalah string ya, ini adalah kumpulan karakter. Contoh di sini stringnya adalah saya sedang belajar Python. Nah, jadi penulisan tipe data teks ini harus diapit dengan tanda petik. Bisa tunggal, ganda, atau 3. Dan yang menarik di sini, kalau kita memiliki tipe data string, ya, maka tipe data ini anggotanya itu adalah berurutan dan memiliki indeks. Indeksnya dimulai dari 0. Kalau kita mulai dari depan, atau dari -1 kalau kita mulainya dari belakang. Jadi string pada Python ini seperti array ya. Pada C++ dia memiliki indeks. Dan kita bisa mengakses menggunakan indeksnya dengan tulis nama stringnya apa lalu indeksnya apa. Dan juga kita bisa melakukan slicing atau mengakses sekelompok substring dengan format seperti ini. Awalnya mana sampai
akhir ya. Nah, akhirnya nanti -1 ya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya akan masuk kembali ke Jupyter Notebook ya. Saya tuliskan dulu ya di sini. Ini adalah string ya. Nah, pertama ya tadi ya. Ketika kita membuat string, misalnya saya buat ini adalah str ya. Str nggak boleh ya. Misalnya tadi kata ya. Kata ini kan string ya. Jadi kalau kita mau mengakses dia, misalnya kata 2 ya. Kata 2 itu artinya ini ya, kata ya, kita punya kata. Ini sudah kita buat ya tadi ya, sudah kita running. Maka 2 itu indeksnya ya, dari 0 itu 1 ya. 1 itu A, maka ini T ya. Jadi ketika kita print di sini, print kata 2. Nah ya kayak gini. Lalu kita jalankan, maka yang keluar itu adalah T ya. Karena dia ada kata T di sini. Kemudian kita juga bisa akses misalnya indeksnya nomor 1 itu apa. Ini A ya. Ini kalau kita aksesnya dari depan ya. Dan kalau dari belakang kita bisa menggunakan -1 seperti ini. Nah ini A ya. Jadi A itu dari belakang sini ya. Maka di depan ya, paling depan ya, kalau kita dari belakang ini adalah -4 nih ya, yaitu K. Nah ini kalau kita mau akses si per elemennya. Kalau kita mau melakukan slicing, contoh ya, ini adalah slicing. Ini adalah slicing. Kita punya misalnya tadi kalimat ya. Maka kita tuliskan seperti ini, kalimat. Dia mau dimulai dari indeks ke berapa? Misalnya ya, indeks ke-4 titik 2 sampai berapa? Misalnya sampai ke 10. Nah, di sini 10 itu bukan menunjukkan indeksnya, tapi dia menunjukkan indeks -1 ya. Jadi kalau misalnya 10, maka dia sampai indeks ke-9 atau 10 ini menunjukkan data atau elemen ke berapa ya, bukan indeks. Jadi kalau kita running di sini, maka yang keluar adalah karena kalau kita lihat di sini ya, INI ya, ini dari 0 1 2 3-nya adalah spasi kosong. Lalu adalah ini adalah 4 ya. 4 5 6 7 8 9. Karena dia sampai 10 ya. Jadi 10 itu sama dengan 10 -1. Maka yang keluar adalah seperti ini. Inilah yang disebut sebagai slicing. Atau boleh juga kalau kita mau slicing misalnya pada paragraf ya, paragraf 10 20 ya, seperti ini. Kayak yang tulisannya adalah spasi kosong lalu paragraf titik ya, seperti ada yang tertulis di sini. Ya, spasi kosong paragraf titik. Ya, dan slicing ini hanya bisa dilakukan dari depan ya, nggak bisa dimulai dari belakang. Dan kalau kita tes ya, tipe datanya apa sih? Tipe data untuk masing-masing ya. Bisa tipe data dari kata ya. Itu apa sih? Dia str. Kemudian tipe data dari kalimat juga string ya, str. Dan tipe data dari paragraf juga string. Bagaimana kalau tipe data yang karakter? Apakah karakter ini punya indeks juga? Enggak ya. Contoh di sini saya punya karakter ya. Misalnya P ya. P itu adalah P besar ya. Ini ya, seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan di sini type ya, type P kecil. Maka dia string ya. str sama ya. Tuh, jadi di sini walaupun dia satu buah, tapi kadang kita menggunakan tanda petik 1, dia tetap tipe datanya str ya. Jadi artinya ketika kita tulis di sini P kecil,
lalu 0, nah maka dia keluarnya adalah P saja. Seperti ini ya. Kemudian saya lanjutkan. Untuk tipe data boolean ya, ini dua nilai, yaitu true, false, atau 0 dan 1. Nah, kita karena tidak mendeklarasikan ya, maka kita bisa lakukan konversi ya. Nah, konversi ini adalah konversi dari nilai di dalam variabel yang kita buat. Ini adalah beberapa bentuk konversinya ya, untuk mengubah nilai, bukan mengubah tipe karakternya. Jadi contoh di sini, kalau kita punya suatu nilai awalnya adalah integer, kita mau ubah dia menjadi float, maka kita gunakan fungsi seperti ini ya, float. Baik, cara penggunaannya ini seperti ini. Jadi ya tadi ya, misalnya ini kan si P ini ternyata tipe datanya string ya. Nah, kita mau ubah ini menjadi karakter, berarti kita tuliskan saja seperti ini, CHR dari P ya. Sorry, P kecil. Oke, ini nggak bisa ya. Yang bisa mungkin ya, kita ubah ya, integer ya tadi, int itu misalnya dari nama 4 ya, kan 4,6 ya. Maka di sini jadi 4 ya. Ini bisa. Atau kita ubah, kita ganti ya, ini jadi float untuk nama 1. Kayak berubah ini adalah ini ya. Tadinya 1 jadi 1,0. Jadi nilainya saja yang berubah, bukan tipe datanya berubah ya, nilai di dalamnya yang berganti. Adalah kalau kita lakukan konversi ya. Ini kalau kita lakukan konversi. Oke, berikutnya saya lanjutkan kembali. Lanjutnya ada tipe data yang tidak termasuk tipe data primitif. Yang pertama kita buat di sini adalah saya perkenalkan adalah list ya. Yang sudah tadi saya tuliskan. List ini seperti array, tapi dia serupa tapi tak sama. Miripnya gini ya. List ini tipe data yang bisa berisi item yang berurutan. Jadi harus urutan ya. Jadi ada indeksnya 0 sampai sekian. Dan dia seperti string, dia memiliki indeks. Jadi 0 dan bukan dari 1 ya startnya. List ini boleh berisi anggota dengan tipe data yang sama maupun berbeda. Dan untuk mendeklarasikannya, kalau kita punya list, kita menggunakan tanda kurung. Kurungnya kurung siku. Dan masing-masing anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Dan untuk mengakses list, kita bisa caranya sama seperti string ya. Nama list diikuti dengan kurung siku dan indeksnya. Dan juga kita bisa melakukan yang disebut sebagai slicing ya, yaitu untuk melakukan pengaksesan terhadap sejumlah item dari indeks ke indeks. Contoh tadi, ketika kita membuat suatu list ya, di sini kita punya listnya, ini adalah seperti ini ya, nama bulan. Sekarang saya akan buat list baru ya, misalnya A. Caranya pakai kurung siku ya. Misalnya isinya ini 1, 2, ini dipisahkan ya. Kemudian boleh seperti ini 3. Kemudian boleh juga seperti ini 4, 5. Jadi di sini ada beberapa tipe data ya. Yang pertama ada integer, ada string, dan juga ada float. Ini boleh. Sedangkan kalau pada bahasa C++, kita tidak boleh membuat list yang memiliki tipe data yang berbeda-beda. Gitu ya, membuat list. Lalu kalau kita mau akses gimana? Misalnya A0 ya. A0 itu apa? Adalah 1 ya. Kemudian A2 ini 3. Jadi kalau seperti ini ya, ada suatu nama variabel, lalu dia ada kurungnya, kurung siku, menggunakan kurung siku dan ada angka di dalamnya. Ini artinya dia mengakses ya. Entah itu mengakses list
atau mengakses elemen dari suatu string. Itu boleh. Seperti ini ya. Sama saja caranya. Yang membedakan dia tipe datanya list atau string itu dari cara mendeklarasikannya atau membuatnya. Lalu di sini misalnya ya, kita mau melakukan slicing ya, tinggal seperti ini. A misalnya dari 1 sampai 4 ya. Artinya ini dari elemen ke 1 berarti 2 sampai 5 ya. Data ke terakhir. Data ke 3 ya di sini ya. Data ketiga, data keempat atau elemen ketiga ya. K2, 3, 4. Ini terkait dengan list ya. Berikutnya ada yang mirip dengan list, tapi berbedanya dia tidak dapat diubah-ubah, yaitu adalah tipe data tuple. Jadi tipe data tuple adalah jenis data lain yang mirip ya. Membedakannya dengan list adalah kalau pada list nilai anggotanya itu boleh kita ubah, sedangkan pada tuple itu tidak bisa diubah. Nah, tidak bisa diubah itu sering disebut sebagai immutable. Nah, list bersifat mutable, sedangkan tuple itu bersifat immutable. Jadi artinya sekali tuple itu dibuat, maka isinya sudah tidak bisa dimodifikasi lagi. Tuple kita deklarasikan dengan menggunakan tanda kurung biasa, dan setiap anggotanya kita pisahkan oleh tanda koma. Nah, tuple ini berguna untuk data yang tidak dapat kita ubah isinya. Misalnya kita membuat suatu komposisi warna putih ya, dia secara itunya 255, 255, 255 RGB-nya ya. Kemudian seperti halnya list, kita hanya dapat bisa mengakses anggota tuple dengan menggunakan indeksnya. Jadi kalau untuk lebih jelas ya di sini saya akan membuat tuple ya. Yang kita sebut sebagai tuple. Misalnya B ya, pakai tanda kurung biasa ya. Misalnya 1, 2, ini 3, 4, 5 seperti ini. Isinya sama seperti list ya. Nah, karena dia sifatnya adalah immutable, nggak bisa kita ganti ya. Kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, A2 ya, ini sama dengan 9 ya. Ini kalau list boleh ya. Ini list bisa ya. Jadi ketika kita print yang baru ya, A-nya, dia akan berubah di sini. Ini 1, 2, 9, 4, 5. Sedangkan pada tuple, kalau kita lakukan hal yang sama, misalnya seperti ini B2, kita ganti ya, misalnya jadi 8, kita running. Nah, ini tidak boleh karena tadi dia sifatnya adalah immutable, nggak boleh kita ganti nilainya. Jadi perintah seperti ini tidak diizinkan pada bahasa Python. Tapi kalau hanya sekedar mengakses ya tanpa mengganti nilai, misalnya B2 itu apa? Nah, ini nilainya 3. Jadi bisa di slicing juga sama ya, Slicingnya itu adalah dengan cara yang sama. Misalnya kita lakukan slicing ya, berarti B misalnya 2 sampai 4. Ini bisa ya, bisa kita lihat nilainya. Tapi tidak boleh kita ubah. Beda dengan list. Ini mirip list tapi ini namanya tuple ya, kalau kita membuat pakai kurung biasa. Jadi kalau kita mau cek ya tipe data dari B itu apa, maka tulisannya adalah tuple. Baik, kita lanjutkan kembali di sini ya. Sekarang ada tipe data setelah kita mengenal list, tuple, ada tipe data yang disebut sebagai tipe data set. Set ini adalah suatu tipe data di Python yang tidak berurut. Jadi dia karena tidak berurut atau unordered ya, maka dia tidak akan memiliki indeks ya. Kemudian setiap anggota ini harus unik. Unik itu tidak boleh ada nilai yang sama. Jadi kalau kita mendeklarasikan suatu set dan kita memberikan dua anggota yang sama nilainya, maka yang satu akan otomatis dihapus. Nah, di sini set bisa digunakan untuk melakukan suatu operasi himpunan ya, matematika, seperti gabungan, irisan, selisih ataupun komplement.
Nah, set ini dibuat dengan meletakkan anggota-anggotanya di dalam tanda kurung kurawa. Nah, bedanya ya tadi ketika membuatnya, kali ini harus pakai kurung kurawa. Kalau list kurung kotak, kalau tapel kurung biasa, kalau list kurung kurawa. Dan dia dipisahkan menggunakan tanda koma. Kita juga bisa membuat set dari list dengan masukkan list ke dalam fungsi set. Dan set ini boleh berisi data yang campuran ya, boleh integer, float, string, dan lain-lain dalam satu. Tapi set ini tidak bisa berisi list, set, dan dictionary. Oke, jadi di sini saya contohkan ya. Saya akan membuat baru di sini. Ini adalah membuat set ya. Oke, kita membuat set. Contoh ya, di sini pakai C. C sama dengan ini kurung kurawa ya. Misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 8 misalnya ya. Kemudian ini 9,0, lalu 10. Anggap seperti ini ya. Lihat di sini tidak ada yang double ya di setnya. Lalu kalau kita print setnya ya, nah dia ini ya seperti ini, gak ada yang double ya di sini. Tapi ketika kita ganti di sini, misalnya ada 1, 1, 1, 1 gini ya, satunya lebih dari 1 ya. Kita running yang bawah, dia tetap ya di sini, dia akan satunya 1 kali. Kemudian di sini kita tambahkan misalnya 2 juga jadi 3 kali ya. Ketika kita jalankan lalu kita print di sini, dia tetap hanya ada 1 kali. Dan kita nggak bisa seperti ini. C elemen keempat itu apa? Nah, ini nggak bisa karena dia tidak memiliki indeks. Jadi kita nggak bisa mengganti nilainya. Akan tetapi kita boleh ya di sini adalah membuat set dari list ya, atau dari tapel juga bisa. Nah, cara membuat set dari list caranya seperti ini. Misalnya saya punya D ya. D itu apa sih? D itu adalah isinya adalah A ya, seperti ini. Lalu kita print D di sini ya, print D. Maka isinya adalah A tadi ya. Nih, A yang di sini ya, 1 2 3 4 5. Tapi karena tadi kita sudah ubah di sini ya, A-nya sama dengan 9, maka jadi 1 2 5 9 4. Dan dia sudah tidak berurut seperti ketika kita membuat listnya di awal. Kemudian tipe data yang terakhir adalah tipe data yang kita sebut sebagai dictionary atau kamus. Dictionary adalah tipe data yang tiap anggotanya itu terdiri dari pasangan, ada kunci dan nilainya atau key dan value-nya. Jadi mirip seperti kamus di mana ada kata dan artinya. Dictionary ini umumnya dipakai untuk data yang besar dan untuk mengakses anggota data secara acak. Anggota pada dictionary ini tidak memiliki indeks. Kemudian dictionary ini kita deklarasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawa, di mana anggotanya memiliki bentuk kunci (2) nilai atau key (2) value, dan tiap anggota dipisah oleh tanda koma. Maka kunci dan nilainya bisa memiliki tipe data yang sembarang, artinya boleh di sana tipe datanya tidak sama, itu boleh. Dan untuk mengakses dictionary kita tinggal mengakses nilai dari anggotanya ya. Kita bisa menggunakan, untuk pengakses nilai anggota kita bisa menggunakan nilai dari key-nya. Baik, contohnya seperti ini ya. Misalnya saya akan membuat dictionary ya. Misalnya nama dictionary-nya adalah angka ya, angka.
Ini cara deklarasinya sama seperti kalau kita membuat set ya. Jadi pakai kurung Kurawa. Lalu misalnya di sini ya, one, ini harus pakai tanda petik ya. Misalnya one itu adalah 1 ya, koma, 2 ini adalah 2, dan 3 ini adalah 3. Jadi seperti mengartikan ya, 1 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 3. Lalu kita run ya. Nah, ini ada dictionary. Kalau kita cek ya, tipe dari angka, maka dia tulisannya adalah dic ya, atau ini adalah dictionary. Nah, kemudian untuk mengaksesnya gimana? Kita aksesnya seperti ini ya, angka. Nah, pakai kurung biasa ya, kurung siku, lalu one kayak gini ya. Maka yang keluar adalah 1. Jadi harus ada tanda petiknya. Jadi yang di sini di kurung sikunya adalah berupa key-nya. Oke, baik, itu adalah materi kita pada hari ini. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan materi pada hari ini, maka di sini saya akan memberikan tugas. Tugasnya nanti bisa kalian cek pada e-learning ya. Tugas pada e-learning ini bisa kalian kerjakan ya, bisa kalian kerjakan langsung pada file Jupyter Notebook-nya. Jadi kalian tinggal mengumpulkan file Jupyter Notebook. Tapi yang terpenting adalah di sini kalian harus merename ya. Merename nama file ini menjadi nama kalian dan belakangnya itu menjadi IPYNB ya. Jadi nama kalian misalnya Budi kan 12.ipynb ya. Jadi filenya itu nanti file IPYNB atau file Jupyter Notebook. Dan file Jupyter Notebook ini ya, kalau kalian buka nanti download di e-learning, ini tidak bisa kalian buka klik 2 kali ya. Harus kalian buka menggunakan Jupyter Notebook. Yang cara aksesnya tadi seperti contohkan, jadi buka command prompt dulu. Nah, sini ada soal-soal ya, tinggal kalian jawab ya. Misalnya ya, pertanyaan, apa ya data apa saja yang bisa ada dalam list ya. Ini kalian tinggal klik di sini, klik 2 kali ya. Lalu isi ya. Lalu tinggal di run aja untuk men-save. Misalnya seperti ini ya. Nah, maka ini AA gitu ya. Kemudian kalau ada seperti ini, ya soal untuk melengkapi kode ya, yang kalian edit di sini ya. Kalian edit di sini seperti ini ya. Jadi titik-titiknya yang kalian ganti ya, bukan yang atasnya. Jadi ini tambahin ya, ini titik-titik ini apa sehingga output yang di atas itu seperti ini. Sama ya, seperti ini. Nah, kemudian ini juga sama ya, yang diganti yang titik-titik ini sehingga outputnya menjadi seperti ini. Lalu kalau ada yang lain-lain juga sama ya. Nah, ini ada beberapa hal yang memang saya tidak jelaskan di kelas. Misalnya cara mendelete ya, delete elemen list itu gimana. Silakan kalian cari sendiri ya secara mandiri, bisa menggunakan Google atau menggunakan ChatGPT untuk menghapus elemen pada list. Lalu terkait dengan dictionary dan bagaimana kalian juga menambah key baru ke dalam dictionary. Jadi kalau ada titik-titik ini artinya kalian edit di sini, lalu hasilnya harus sesuai dengan expected outputnya. Kemudian update dan remove dictionary juga silakan kalian cari sumbernya. Total ada 11 soal ya. Jadi ini tugasnya ini adalah tugas mandiri, setiap orang wajib mengumpulkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dicoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.